Shalom Bapak Ibu. Roma pasal 12 ayat 1 adalah ayat yang tidak asing lagi buat kita. Mari kita baca ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, apa saudara? Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu terus. Dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadahmu yang sejati dipakai sebuah kalimat. Ibadahmu yang masuk akal. Katakan masuk akal. Ibadah yang masuk akal rupanya ibadah di mana orang Kristen mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang pertama hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan baru akibatnya disebut itu ibadah yang masuk akal. Jadi waktu saudara mau ibadah yang masuk akal tapi gak melakukan 3 hal itu disebut tidak masuk akal lagi. Dipakai kata karena itu. Apa sih kata karena itu? Karena itu ada sebuah alasan. Kenapa orang Kristen harus mempersembahkan tubuhnya. Dan alasannya demi kemurahan Allah. Karena ada kemurahan, maka kita punya alasan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kata kemurahan di sini sebenarnya dalam teks aslinya dipakai kata kemurahan. Jadi kemurahannya bukan hanya sekali Bapak Ibu. Kemurahannya berkali-kali. Jadi kemurahan apa Bapak Ibu? Kalau saudara membaca kitab Roma, pasal yang pertama sampai 11 sudah menerangkan bahwa begitu jelas orang-orang hidup oleh kemurahan Allah. Dulu kita ini orang berdosa. Di bawah Tuhan menjadi orang benar. Kemurahan yang pertama. Roma pasal yang ketiga ayat 21. Kita dapat anugerah di dalam Kristus yang membenarkan hidup kita. Lewat iman kita kemurahan lagi. Kristus mati buat kita. Bahkan dikatakan Roma pasal 5. Sejak saat kita hidup di dalam Kristus. Kita punya damai sejahtera. Kita punya pengharapan. Kita punya sukacita. Itu kemurahan lagi. Karena hari-hari ini orang bersukacita susah. Iya kan? Pasal 6 ayat 7. Dosa tidak lagi berkuasa. Manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi tidak berkuasa atas hidup kita. Itulah kemurahan Tuhan. Roma pasal 8. Roh Kudus menyertai hidup kita. Itu juga apa? Kemurahan. Walaupun kita ini cabang zaitun liar. Kita dicangkokkan oleh Tuhan. Itu kemurahan. Dan Yesus mati bangkit buat kita. Roma pasal 9. Itu kemurahan. Karena Paulus ngomong gini. Karena itu saudara demi kemurahan-kemurahan. Kemurahan-kemurahan yang barusan saya sebut di atas. Itulah alasan Bapak Ibu Saudara mempersembahkan hidup saudara. Persembahkanlah tubuhmu, katakan tubuhmu. Nah kata tubuh dalam bahasa Yunani dipakai kata soma. Di sini kita tidak hanya bicara tubuh secara fisikly saja. Atau badan aspek jasmania. Tubuh merupakan representatif. Tubuh itu perwakilan dari seluruh hidup. Jadi waktu Paulus ngomong persembahkanlah somamu, tubuhmu. Dia sedang bicara begini. Seluruh aspek hidupmu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Terbukti dari mana? Ayat yang pertama ini. Persembahkanlah tubuhmu. Aspek yang kedua pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ada aspek batin yang harus dipersembahkan. Jadi waktu Rasul Paulus berbicara tentang tubuh tidak hanya berbicara tubuh fisikly saja. Tapi seluruh kehidupan kita harus dipersembahkan di hadapan Tuhan.
Nggak boleh ada yang sisa. Amin, saudara. Iya. Jadi waktu kita berbicara, karena itu istilah tubuh soma. Yang pertama, itu bicara tentang totalitas kehidupan. Jadi karena kemurahan Allah, ini waktunya kita ini totalitas kehidupan untuk Tuhan. Melayani Tuhan bukan setengah hati, bukan setengah mati, tapi seluruh hidup. Saudara, dikatakan totalitas hidup. Ngikut Tuhan itu nyemplung-nyemplung sekalian, saudara. Ya, ojo kayak teh celup, saudara. Celup angkat, saudara. Sejak pertama kita ikut Tuhan, kita disebut orang gila, Pak. Kalau sudah gendeng, sekalian gendeng, saudara. Haleluya. Iya, ojo nanggung-nanggung melek Tuhan. Ojo nanggung-nanggung pelayanan. Totalitas. Paulus berbicara tubuh, artinya yuk kita total di hadapan Tuhan. Melayani ya sungguh-sungguh. Berumah tangga ya sungguh-sungguh. Haleluya. Karena semua aspek yang Anda kerjakan ini selalu harus dikaitkan dengan Tuhan. Bekerja ya sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu suka dengan orang yang total. Bayangkan kalau Tuhan kita itu tidak total mengasihi kita. Waktu salibnya dipikul abot, tak taruh. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang sangat total melayani. Itu yang harus kita contoh. Kemurahan tadi loh. Bayangkan kalau kita tidak punya kemurahan yang tadi kita sebut dari Roma pasal 1 sampai 11. Seharusnya kita mikir, saudara. Kalau kita ini mau suam-suam suku mikir, aduh sayang ya pengorbanan Kristus hanya kita sia-siakan. Ada banyak orang yang pengen melayani, mungkin gak bisa seperti Anda yang sudah ada di sini. Saatnya ketika Anda sudah melayani, mikir aku harus total, beri yang terbaik. Ya, bukan beri yang tersisa, beri yang terbaik, saudara. Ayo kita belajar totalitas kehidupan dalam semua aspek. Bukan hanya pelayanan. Pelayanan itu hanya bagian kecil, Pak, Bu. Ya, dalam seluruh agenda marketplace saudara kerja total. Jadi karyawan total. Betul? Jadi pelajar, jadi mahasiswa, yuk kita total. Karena Tuhan itu selalu suka orang-orang yang total. Jemaat di Roma itu belum pernah dikunjungi Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus sampai menulis surat ini dan menasihati jemaat mempersembahkan tubuh? Karena jemaat di Roma itu sedang dalam keadaan tertekan dari orang Yahudi maupun orang Romawi. Jadi mereka harus menyembah kaisar, Pak. Kalau enggak menyembah kaisar, mereka harus mati. Jadi Paulus sebagai seorang bapak mengirim surat. Kamu harus tetap sadar. Karena kamu sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Maka kamu tidak boleh kompromi. Kalau kaisar hadir dan minta menyembah kamu, cuman punya dua pilihan. Kamu tetap setia kepada Tuhan atau terus setia kepada Tuhan. Gak ada pilihan lain, Pak. Ya, dalam hidup ini kita banyak ketemu orang yang mudah tidak setia. Karena setia itu barang yang mahal hari ini. Paulus berkata, kesetiaanmu ditunjukkan lewat yang pertama. Kamu mempersembahkan tubuhmu. Totalitas kehidupan. Ora hitung-hitungan. Waktu kita total, kita akan berkata, semua datangnya dari Tuhan. Kalau boleh dipercaya sampai titik ini, itu pun Tuhan yang punya. Amin, saudara. Kita ini kan bukan owner. Kita hanya steward. Kita hanya pengelola, Pak. Ya, ownernya Tuhan. Bahkan tubuhmu, saudara, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ojo nunggu loro kayak ngomong Tuhan aku mau melayani. Ojo nunggu kepleh-kepleh kayak datang ke Tuhan. Waktunya sehat layani Tuhan dengan total. Amin. Ada bapak-bapak usia 55 tahun sakit dan ngundang pendeta. Pak pendeta doakan saya. Saya punya komitmen kalau saya sembuh.
Saya akan habis-habisan melayani Tuhan. Pendetanya datang dan berkata, tak ingetin ya, bukankah waktu kamu remaja dulu, gereja minta kamu untuk menangani komisi remaja. Dan kamu berkata, aku sibuk Pak Pendeta. Banyak PR, banyak tugas, aku gak bisa. Please Pak Pendeta, doakan saya supaya Tuhan buat mujizat. Kalau aku sembuh, aku serahkan usiaku ini. Bukankah waktu kamu dulu pemuda, pendetamu berkata, yuk layani pemuda. Tapi kamu bicara apa? Gak bisa Pak Pendeta. Aku terlalu repot. PR-ku banyak, pelajaranku banyak. Sekarang aku jadi ketua OSIS, aku harus konsen di sekolahan. Bukankah waktu kamu dulu profesional muda, gereja butuhkan tenaga, idemu, dan kamu tidak pernah nongol dengan semua alasan aku kerja, banyak target di perusahaanku. Dan sekarang di usia 55 tahun dan kamu sudah sakit-sakitan berkata, Tuhan sembuhkan aku, dan ketika aku sembuh aku akan melayani engkau. Itu ibarat kamu memberi bunga yang sudah layu di hadapan Tuhan. Dulu waktu bunga sedang mekar-mekarnya, kamu tidak mau bersentuhan dengan Tuhan. Dan waktunya, semuanya ketika sudah layu, engkau berkata, Tuhan, aku pengen melayani engkau. Ibarat kamu bawa bunga yang layu kepada pasanganmu, yang I love you. Pasanganmu tertawa, gak ono toh kembang sing luwih apik. Saya sedang mendorong kita, berapapun usia kita, waktunya kita melangkah, harus jadi berkat. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Semua orang tahu tanggal kelahiran, bahkan semua orang tahu mungkin tanggal pernikahannya. Tapi kalau ditanya kapan mati, tidak ada yang tahu. Jangan kasih bunga kepleh-kepleh sama Tuhan. Amin saudara. Waktu engkau wis ora iso apa-apa ngomong Tuhan sembuhkan aku. Ke apa? Haleluya. Kalau engkau sehat, totalitas. Jangan bawa kesehatanmu hanya untuk kesenangan dirimu sendiri. Orang Kristen kene ndablek dikandani pendetone, dikandani bojone ora gelem. Cuman satu yang bisa ngandani, keadaan. Betul ya? Bojone ngomong, "Yang ojo mangan iki, jeroan usus ojo." Wis ku lambemu wis enak iki. Dalam nama Yesus sucikan emplok. Ya kan? Yang titik ae wis kena gula. Setiap kali ke gerai-gerai minuman lek. Dalam nama Yesus. Nama Yesus terlalu murah, Pak. Hanya untuk menguduskan soft drink. Darah Yesus menguduskan diri Anda. Makanya totalitas. Katakan total. Anda tahu orang total itu? Ya. Gak hitung-hitungan. Serius, sungguh-sungguh. Mau serius sungguh-sungguh sama Tuhan? Bukan hanya waktu di mimbar. Turun dari mimbar pun hal yang sama. Karena di mimbar itu cuma 40 menit. Semua orang bisa memakai topeng. Makanya sering pelayan Tuhan itu harus nyanyi lagu. Dibuka dulu topengmu. Haleluya. Ya. Mungkin kayak malaikat turun mimbar. Malaikat jatuh, saudara. Jenenge Lucifer. Betul ya? Ya. Melayani Tuhan. Kalau gak ada kemunafikan itu paling enak. Uang itu paling gak enak. Kalau uripe nondi-nondi kemana-mana membawa topeng. Gak enak, Pak. Paling enak itu apa adanya. Ojo milih-milih pelayanan. Amin. Iya. Itu orang total. Orang total itu gak pilih-pilih. Sing soro, sing ra enak. Dilakoni ya dilakoni. Amin. Melayani bukan yang enak-enak tok. Kadang-kadang banyak gak enake. Dilakoni. Yang pertama, totalitas kehidupan. Istilah persembahkanlah tubuhmu. Bukan hanya fisikmu.
Tapi seluruh hidupmu itu total. Gak ada lagi ruang kosong yang engkau halang-halangi. Ini untuk Tuhan, ini untuk aku. Minggu untuk Tuhan, Senin sampai Jumat untuk aku. Gak ada. Itu gak total. Total itu mau Senin, mau Minggu, semua untuk Tuhan. Jadi waktu kita melakukannya, kita harus hati-hati. Yang kedua Bapak Ibu, persembahkanlah tubuhmu. Kata tubuh, totalitas kehidupan, katakan totalitas kehidupan. Yang kedua, sebagai persembahan yang hidup, katakan hidup. Yang kedua, hidup itu sosan, katakan sosan. Sosan itu hidup ini bukan hanya berbicara terus menerus hidup atau lamanya saudara hidup. Tapi hidup di sini adalah hidup yang sudah dikuduskan, hidup yang sudah dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Ini artinya berbicara tentang kualitas kehidupan. Katakan kualitas kehidupan. Tadi totalitas kehidupan. Yang kedua apa? Kualitas kehidupan. Adalah lebih baik bagi kita untuk memiliki kehidupan yang berkualitas karena kita ini bersatu dengan Tuhan. Dulu hidup kita ini tidak berkualitas, tapi waktu Tuhan hadir, kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Sesuatu yang berkualitas itu mahal Pak harganya. Betul ya? Dan sesuatu yang berkualitas itu limited edition. Beda Anda datang ke pasar Klewer, Malioboro, beli batik, produk massal. Pas kondangan, lu podo. Piye perasaanmu? Lu podo. Nok Klewer itu gune. Pernah enggak saudara pakai baju dan ketemu orang yang saudara tidak kenal dan bajune, sepatune plek. Karena apa? Produk massal. Harganya tentunya lebih murah dong. Produk massal, betul gak? Berbeda dengan yang limited edition. Nah, waktu kita ditebus Tuhan, kita ini limited edition. Bukan produk massal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, kita jadi orang yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas artinya kehidupan yang ada di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus tidak mau lagi kompromi dengan dosa. Dunia yang gelap ini butuh Anda yang mirip Kristus. Amin Bapak Ibu. Satu kali ada seorang pengusaha muda buru-buru karena hampir ketinggalan pesawat. Waktu hampir ketinggalan pesawat karena itu panggilan terakhir, dia lari terburu-buru dengan kopernya. Waktu dia lari terburu-buru dengan kopernya, bam! Dia nabrak penjual apel. Waktu dia nabrak penjual apel, apelnya berantakan, jatuh. Anak muda ini punya dua pilihan. Tinggalin penjual apel. Dan dia tidak ketinggalan pesawat. Karena akan ada tanda tangan kontrak yang begitu mahal. Atau yang kedua, dia bantu orang penjual apel ini. Tapi konsekuensinya dia ketinggalan pesawat. Dia duduk, dia ambilin apel satu-satu, dimasukkan keranjang. Rupanya sang penjual apel ini orang buta. Waktu dia taruh apelnya ke keranjang, anak muda ngomong begini, sorry Pak, tadi saya tidak lihat, saya buru-buru. Saya akan ganti semua yang rusak apel Bapak. Akhirnya apel dimasukin keranjang. Dan apa yang terjadi?
Orang muda ini keluarkan uang beberapa lembar. Pak, ini sebagai pengganti apel yang rusak. Dan penjual apel yang buta ini berkata gini, "Are you Jesus?" Apakah kamu Yesus? Karena aku tidak pernah lihat Yesus. Tapi aku pernah mendengar bahwa Yesus itu suka menolong. Yesus murah hati. Yesus bertanggung jawab. Apakah engkau Yesus? Dan orang muda ini berkata, "Aku bukan Yesus. Tapi aku murid Yesus." Bukankah dunia yang gelap sedang menunggu Anda yang mirip Yesus? Katakan amin. Dunia yang penuh dengan kegelapan ini sedang memerlukan Anda yang hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus apa? Hidup dalam tanggung jawab, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kejujuran. Amin saudara. Menjaga perkataan, itu hidup dalam Yesus. Jadi yang kedua, kualitas kehidupan kita ini harus selalu ditonjolkan. Kehidupan seperti Kristuslah yang disebut kita ini punya kualitas yang sebenarnya. Bapak Ibu, mari kita belajar. Bukan hanya totalitas, tapi tunjukkan kualitas kita di hadapan orang lain dan sesama anggota tubuh Kristus. Kalau semua kita ini mirip Yesus, ada damai sejahtera, Pak. Gak eker-ekeran, Pak. Ya. Gak cari panggung, Pak. Yesus gak pernah cari panggung. Yesus itu kadang-kadang malah nyari tempat yang sepi. Tuhan ngomong gini, Yesus sengaja menghindar. Betul? Yesus suka di Taman Getsemane. Hanya ahli Taurat orang Farisi, Pak, yang sukanya dilihat rame-rame di tikungan jalan. Mereka teriak-teriak. Betul? Iya. Jok rebutan pelayanan. Orang yang punya kualitas gak usah rebutan, Pak. Dicari orang. Sesuatu yang berkualitas itu gak usah, Pak, dipromosikan. Sing didiskon, dipromosikan itu sing rapayu. Saudara, karunia tidak perlu dipamerkan. Amin, saudara. Tuhan itu mengajarkan kepada kita, bahkan Paulus, kejarlah kasih, usahakanlah memperoleh karunia. Sing disuruh ngejar apa? Kasih, saiki. Pendeta sing karunia dikejari wong akeh. Sing disuruh ngejar Tuhan apa? Kasih. Bukan karunia. Nek uang ngejar karunia, wes kecewa saudara. Yang disuruh ngejar apa, Pak? Kasih. Orang punya karunia nggak punya kasih, Pak. Jadinya apa? Menghakimi orang lain. Dia cuman berdiri, kamu dosa, kamu dosa. Karena punya karunia, nggak punya kasih. Orang itu harus hadir. Melayani Tuhan itu lahirnya mengasihi. Buat saya, karunia itu pemberian. Mbok Anda nggak ngejar, kalau Tuhan tuh mau kasih, yo kei. Loh, simple. Tapi kasih Anda harus berjuang, kejar kasih. Sepakat katakan amin. Hari ini saya mendidik Bapak Ibu Saudara, kejar kasih. Karena nek ono kasih, ora ono eker-ekeran. Tapi nek ono karunia, ono eker-ekeran. Buktinya apa, Pak? Jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu Alkitab ngomong, kamu tidak kekurangan satu karunia pun. Tapi mereka berantem. Yo, bener atau bener? Halo, bener atau bener? Sing dikejar apa, Bu? Nek suami istri yang dikejar karunia.
Isinya perang ayat. Pak, ojo mangan ini. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Ayatnya metu, Pak. Pak, ojo makan ini. Semua bisa dikuduskan oleh darah Yesus. Ayatnya metu, Pak. Tapi kalau orang penuh kasih dinasihati istrinya. Makasih ya, Ma. I love you full. Sesuk tak gawa ke toko emas ya, Ma. Ibu-ibu seneng ya ke toko emas. Saudara, yang kedua, ayo kita punya kualitas hidup. Kalau Anda pengen kualitas hidupmu bersatu dengan Tuhan. Ya kan? Pokoknya kan Tuhan, Anda cuman carang. Nek Anda itu terhisap dengan pribadi Kristus, Anda mirip Kristus loh. Itu kualitas hidupmu. Yang terakhir saudara. Yang pertama, totalitas kehidupan. Katakan totalitas kehidupan. Yang kedua, kualitas kehidupan. Katakan kualitas kehidupan. Jadi persembahkanlah apa yang pertama tadi? Tubuh, totalitas kehidupan. Sebagai persembahan yang hidup, apa? Kualitas kehidupan. Dan yang kudus. Katakan kudus. Kata kudus itu hagios. Katakan hagios. Itu dipisahkan, Pak. Memahami makna kudus dalam kekristenan itu enggak sulit. Karena sebenarnya kata kudus itu artinya dipisahkan dari, sekaligus dipisahkan untuk. Dipisahkan dari itu dari dunia. Betul? Dipisahkan untuk Allah. Jadi ketika berbicara tentang kudus, bukan kita ini seperti agama yang lain memisahkan diri dan bertapa di gunung-gunung. Orang memahami kudus dan kita punya penampilan yang botak pelicin. Dan kemana-mana bawa batok dan bawa tongkat. Dan kita ngomong kita kudus. Kudus ada orang berpikir kita tidak boleh bersentuhan dengan apapun selain dengan muhrimnya. Itu kudus. Ada orang yang memaknai kekudusan itu tidak boleh campur baur dengan dunia. Tidak bisa, Pak. Memaknai kekudusan yang sebenarnya adalah kamu ada di dunia, tapi kamu gak sama dengan dunia. Amin, saudara? Ya, kamu ada di tengah-tengah, tapi kamu jadi garam. Kamu jadi terang Kristus yang bercahaya. Percuma kita dipisahkan dari dunia, tapi kalau kita hidup untuk diri sendiri. Atau kita dipisahkan untuk Tuhan, tapi kita nggak peduli dengan sesama. Hanya dua ekstrim itu. Ada orang yang dipisahkan dari dunia, kayaknya luar biasa, tapi uripe untuk awake dhewe. Semua kesenangannya yang dia cari cuman hobi, kesenangannya yang membuat dia sukacita. Bahkan kata kudus dalam teks bahasa Inggris dipakai kata cut above, yang artinya di atas rata-rata. Tuhan memanggil kita bukan rata-rata, tapi di atas rata-rata. Makanya Tuhan itu selalu minta more than, sesuatu yang lebih. Kalau ada orang meminta bajumu, kasih dia jubahmu. Kalau ada orang minta kamu berjalan 1 mil, Tuhan ngomong kamu berjalan 2 mil. Jadi menjadi kudus itu bukan terutama tentang apa yang kita lakukan, Pak. Melainkan apa yang Kristus lakukan bagi kita. Ya. Ingat, syukuri, rayakan, buktikan pengudusan Tuhan itu lewat apa? Perilaku dan tindakan kita. Paling gampang menilai orang kudus itu dilihat dari mana? Tingkah lakunya, Pak. Ketika kita bicara, aku ini orang kudus loh. Lihat dari tindakan dan perkataannya. Ngomongnya Kristen pelayanan. Statusnya rohani.
Hidupnya roh kuda. Saudara, hidup dan kudus menunjukkan kepada kualitas korban. Ya. Sedangkan berkenan itu hasil. Jikalau kita memberi korban yang hidup dan kudus, maka akibatnya akan menyenangkan Tuhan. Lo nyenangin Tuhan itu simpel kan? Hidup, kudus, mempersembahkan tubuh yang hidup. Kudus, akhirnya apa? Berkenan. Rasa neko-neko. Jadi kekristenan kita ini standarnya di situ Bapak Ibu. Waktu kita berani berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Aku sudah tahu, aku boleh ada di dunia tapi gak boleh serupa. Kenapa? Karena aku bukan dari mereka. Aku punya standar sendiri. Oh, temanku seperti itu, aku punya standar sendiri. Jadi mereka harus bisa tahu siapa Anda. Itulah kekristenan yang berkualitas. Ya. Mungkin Anda belum sempurna, tapi harus jalan ke sana. Amin Bapak Ibu. Jadi 3 bagian penting. Yang pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga. Gaya hidup. Katakan gaya hidup. Jadi ketika kita bicara hagios kudus itu bicara gaya hidup.